Selamat siang untuk kita semua, semoga sehat selalu dimanapun kita berada. Saya ucapkan selamat datang di podcast mahasiswa Stiper FB, menanam ide, menuai inspirasi. Hari ini kita kedatangan 5 narasumber hebat dari 5 program studi Stiper FB, dan mari kita kenali bersama mereka dari mana, asalnya dari mana, dan program studi dari manakah mereka. Dari kakak sebelah boleh? Oke, dari saya mulai. Halo teman-teman semua, sebelumnya saya menyapa ya. Perkenalkan, nama saya, untuk nama lengkapnya Maria Claudia Temaluru, biasa disapa Herti. Sedikit tidak nyambung tapi it's okay lah ya. Kemudian usia saya 21 tahun teman-teman saat ini. Saya dari program studi peternakan tentunya. Peternakan, kalau teman-teman mau tahu tentang peternakan, nanti ya lah kita cari tahu bersama. Oke, lagi saya? Ya. Oke, lagi saya. Jadi, halo guys, halo semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Carolina Sisi. Sapaan saya Nanda. Jadi, agak tidak sinkron kan dengan Sama kita ya. Jadi, saya sekarang berusia 21 tahun dan saya merupakan mahasiswa dari program studi agribisnis semester 4. Itu saja. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Maria Febrianti Hinalede, biasa dipanggil Jane. Saya adalah orang ketiga yang tidak nyambung namanya di sini. Tapi itu oke ya teman-teman. Saya berasal dari program studi biologi terapan. Biologi ya? Oke, baik. Kalau nama saya Darius Yeskiel Welengi, bahasa disapa Yeskiel dari Meka 3. Mungkin nama saya yang paling nyambung. Beda. Berani tampil beda. Asal daerah dari Jawa, umur 21 tahun. Sama ya kita. Dari satu. Baik, selamat siang untuk kita semua. Nama lengkap saya Hermina Nene. Saya berasal dari Matuloko, tepatnya di Desa Daribata 1. Saya mahasiswa semester 4 program studi nutrisi dan teknologi. Luar biasa narasumber kita pada hari ini, dan kayaknya kurang sinkron kalau teman-teman semua tidak mengenal nama saya. Oke. Jadi perkenalkan, nama saya Maria Asunta B, biasa disapa Marsun, dan saya program studi agribisnis semester 2. Dan di sini saya selaku host dan akan kita bercerita bersama, menggali informasi dari narasumber kita, dan jangan lupa mari kita menyimak bersama. Oke. Tepuk tangan. Oke, kakak-kakak semua. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mengenai situasi dan bagaimana perasaan kakak-kakak semua hadir bersama dan bergabung di Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bajawa ini ya. Untuk yang pertama, saya mau bertanya nih, kira-kira apa relasi awal dari kita dulu sebagai maba bersama dosen, pegawai, dan juga tentunya teman-teman kita di sini. Oke. Mungkin dari siapa dulu nih yang memulai menceritakan? Terserah lah, mungkin awalnya tadi dari saya, mungkin bisa dimulai dari pojok sebelah. Coba dari Kakak Yeskiel. Oh, oke. Laki-laki sendiri Yeskiel dulu sepertinya ya. Jadi kakak Menurut saya, dari awal saya masuk Stiper sampai saat ini, relasi saya dengan kampus itu saya bangun dengan, menurut versinya saya itu sangat baik dan sangat bermanfaat, ya, baik dengan dosen dan bermanfaat dengan teman. Dan juga bisa dikatakan kalau saya sangat tertarik dengan Stiper. Kenapa? Karena sangat mendukung kami dalam perkuliahan, yaitu tentunya dalam menunjang fasilitas dan juga akademisnya, dan juga untuk mengembangkan khususnya kita dalam berkuliah. Itu mungkin saja dari saya. Oke. bisa ya. Dari kakak pojok sebelah, silakan. Baik, ceritakan.
menurut pandangan saya selama ini bersama dosen-dosen di Sekolah Tinggi Pertanian Polres Jawa maupun para pegawai, di mana dosen di sini peduli terhadap mahasiswa dari segi akademik maupun non akademik, peduli dan tidak pilih kasih, sehingga mahasiswa itu lebih dekat dan menjalin relasi yang baik terhadap para dosen. Itu saja. Wow. Kira-kira bagaimana relasi kakak dengan sesama mahasiswa? Kalau relasi saya terhadap dengan teman-teman semua, teman-teman mahasiswa, ketika berada di lingkungan kampus, terutama di ruangan kelas itu relasi kami terjalin saat melakukan diskusi kelompok, di mana kami saling bertukar pikiran, dedikasi, dan juga saling melengkapi satu sama lain. Itu sih. Jadi NTPT ya ini kakak ya. Oke, dari pojok sebelah silakan kak. Oke, dari saya. Oke. Tadi sudah berbicara dari agro, kemudian ada NTPT. Tentang relasi, saya rasa ini yang saya alami sendiri ya dari program studi peternakan. Relasi dalam program studi peternakan itu saya rasa cukup menarik, teman-teman. Menariknya itu berkaitan dengan relasi antara dosen dengan mahasiswa, dosen dengan pegawai, pegawai dengan mahasiswa, ataupun antar mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, menariknya di sini dikarenakan saya rasa unik di sini, teman-teman. Karena dosen di peternakan tuh menganggap bahwa mereka kakak dan kami adik. Jadi kakak dan adik. Unsur kedekatannya itu sangat dekat menurut saya. Baik, ya betul. Seperti itu. Iya. Jadi selain dari dosen dengan mahasiswa, juga antara mahasiswa dengan mahasiswa. Tadi dari Ermin bilang mungkin dalam situasi diskusi ya. Kalau kami itu tuh yang biasa kami alami sendiri itu di peternakan tuh biasanya di mana saja, kapan saja, saat di luar kampus pun relasi kami tuh bisa dibilang cukup bagus. Hal itu dikarenakan mungkin karena kami keseharian itu biasa bercanda bersama, bertukar pikiran, pokoknya bercerita. Jadi relasi unsur kedekatan kami itu tuh saya rasa ya sangat keren, luar biasa. Ini dari itu saja dari saya. Saya lanjutkan ke host. Oke. Kakak sebelah boleh silakan ceritakan pengalamannya, relasinya. Wala. Ya, oke, lagi saya. Terima kasih. Jadi teman-teman, saya mau bilang kalau relasi kami di kampus di Stiper Polres Bajawa antara kami dan dosen itu sangat dekat. Begini ya, kita kadang akrab dengan dosen, kadang Pak, gitu. Kadang-kadang mereka akrab tuh kalau kita ajak nyambung. Jadi pokoknya suasana tuh nyaman. Relasi dengan dosen tuh nyaman sekali. Jadi saya sangat betah kalau di Stiper tuh karena dosen-dosen aman-aman semua tuh. Asli, Betul. Mahasiswa dan dosen. Iya. Oke. Silakan kak. Oke, kalau untuk saya di biologi terapan itu relasi antara dosen dengan mahasiswa itu tuh sangat baik. Terus mahasiswa dan mahasiswa juga sama seperti yang dikatakan oleh teman Ermin, teman Herti saat berdiskusi. Terus kami juga di biologi terapan itu tidak hanya pada saat berdiskusi atau pada saat dalam kelas. Di luar kelas juga hubungan kami itu tuh sangat baik. Contohnya tuh kayak ketemu di jalan pasti ganggu, bercanda gitu kan. Ya. Terus kalau misalkan dengan dosennya itu menariknya ada bapak ibu dosen yang kayak mengajak kami, oh ya kalau ada waktu luang tuh kita kumpul, kita kumpul, kita bakar-bakar gitu. Itu asik ya. Ada. Dan itu mengapa buat Itu bedanya dosen Stiper Polres Bajawa itu bedanya. Itu juga salah satu bedanya prodi biologi terapan. Dosen-dosen yang ada di biologi terapan itu tuh sangat baik dan mantap. Buat saya betah. Itu sih dari saya ya. Oke, jadi terima kasih untuk perkenalannya dan juga menceritakan situasi dan relasi kita selama berada di Stiper FB ini. Jadi kita sebagai mahasiswa pertanian tentu bukan hanya saja belajar di kelas, praktek langsungnya. Benar. Kira-kira di sini ada banyak fasilitas nih. Ada lahan, kemudian mungkin ada laboratorium. Kira-kira tempat mana atau fasilitas mana yang paling teman-teman atau kakak-kakak semua suka gitu. Dan tempat itu sangat membangun minat atau apa dan memberi apa untuk kakak-kakak semua
semangat untuk lebih belajar lebih begitu. Kira-kira apa begitu dari kakak-kakak semua nih? Kalau bisa dari saya dulu, Boleh. Salamar diri, oke keren. Salamar diri begini. Jadi fasilitas ternyaman bahwa di Stiper tuh banyak. Karena apa? Kita lihat fasilitas di Stiper tuh memadai, teman-teman. Karena ada perpustakaan di mana teman-teman datang ke sini perpustakaan. Karena banyak ada koleksi buku yang memadai tentang pertanian. Oke, mari datang saya ke perpustakaan. Terus di sini juga ada, kita kan biasa kerja tugas kan, berarti harus butuh wifi atau internet. Iya, betul. Itu tuh, makanya saya senang hari datang ke kampus tuh. Saya senang karena apa? Karena ada wifi tuh. Jadi kita perlu ada, kita boros data per ribuan maunya pakai wifi saja. Datang ke sini kampus. Iya itu. Dan saya suka itu ada apa? Ada lapangan olahraga juga tuh, kita ada lapangan olahraga futsal dan apa lapangan voli ya. Setelah itu juga ada ini lahan praktikum, ya atau kebun percobaan tuh. Ya, kadang kita langsung terjun ke lapangan, teman kami langsung terjun ke lapangan begitu. Fasilitas yang ya serasa nyaman. Begitu saya. Kira-kira dari kakak Nanda di pengalaman pada saat terjun langsung ke lahan gitu. Apa yang Kalau pertama kali? iya. Kalau saya terjun langsung ke lapangan, awalnya saya tidak tahu bahwa di Stiper tuh harus ada kerja lapangan. Iya, saya kira ini mungkin hanya di kelas saja tuh, tidak ada di lapangan, di lahan. Pokoknya setelah sudah beberapa semester, bahwa ada praktikum. Itu kan kita yang tidak biasa, kita yang tidak biasa datang ke kebun tuh. Ini harus ke kebun, harus kerja lahan. Saya malas lah gitu. Tapi kita belajar kan, kita tidak hanya tentang ilmu pengetahuan, tapi kita harus praktik juga. Iya, itu saya rasa senang sih di sini gitu. Wow, walaupun kakak Nanda tetap merasa senang walaupun pertama kali shock. Wah, ternyata ada praktikum di lahan. Oke, kita lanjut ke kakak selanjutnya sebelah kak atau yang pinggir boleh? Boleh dari Jain? RT dulu. Oh, dari saya. KKRT. Baiklah, yang menarik ya menurut saya berkaitan dengan fasilitas kampus. Tadi sudah dijelaskan Nanda, memang betul. Saya tuh nyaman betah di kampus. Alasannya kenapa? Wifi. Wifi di sini tuh tersedia sepanjang saat, dimana kita butuh di situ ada. Di mana saja, mulai dari sini, dari perpus wifi stabil, di ruang kelas wifi stabil, selalu aman pokoknya. Makanya itu yang membuat saya betah. Nah, selain daripada wifi, yang berikut di program studi peternakan kami dibawa membuat sebuah semacam gazebo. Gazebo itu fungsinya untuk tempat nongkrong, teman-teman. Ya, tempat nongkrong itu yang kami gunakan untuk bertukar pikiran, bercerita, untuk sharing dengan teman-teman, dengan dosen, dengan siapa saja. Kami gunakan itu untuk sama-sama berkumpul di situ. Kemudian untuk lahan ya, lahan praktek kami ada kandang. Jadi betul. Kandang yang menariknya di sini begini. Saya basicnya itu, dasarnya itu tuh bukan tentang orang peternakan. Tapi di sini saya berusaha untuk belajar dari teman-teman yang bisa. Jadi di sini sekalipun saya tidak tahu, saya akan belajar. Oh ini begini. Ternyata di kandang itu tuh kita harus seperti ini. Kandang tuh harus dibersihkan, harus selalu dibersihkan. Manajemennya harus seperti ini. Kemudian yang pada awalnya saya itu tidak tahu kandang tuh dibiarkan begitu saja, tidak perlu dibersihkan. Tapi saat ini semenjak saya masuk peternakan, saya tahu bahwa kandang harus dibersihkan, manajemen pakan harus diberikan secara baik, semua harus dilakukan secara baik sehingga hasil ternak yang didapatkan pun optimal. Ada predator tuh. Kenapa? Untuk predator ya banyak. Predator berkaki 4, predator berkaki 2, banyak pokoknya. Yang intinya manajemen perkandangan ketika bagus, otomatis predator itu terhindar. Bisa. Oke, kelihatannya kita punya cerita kita semakin hangat nih. Kita lanjut lagi untuk kakak sebelah. Lanjut. Oke, baik, kalau untuk saya fasilitas yang ada di kampus ini tadi sudah dikatakan oleh teman Nanda dan teman Herti, benar sekali. Kami juga di Prodi Biologi Terapan itu teman-teman saya nih khusus biasanya setiap pagi itu selalu datang, kuliahnya jam 8 tepat, tapi biasanya tuh datang jam 8:05, 8:10. Tapi semenjak sudah ada fasilitas wifi, semua tuh rame-rame datang lebih awal. Demi apa? Demi wifi. Iya. Nah, terus di Biologi Terapan juga dulunya itu kan
saya pribadi itu belum mengenal apa sih itu laboratorium, terus kegiatan-kegiatan di laboratorium itu harus seperti apa. Tapi semenjak saya masuk di biologi terapan, nah saya tuh sudah banyak belajar tentang laboratorium nih. Jadi kita di dalam laboratorium itu kita harus menggunakan baju lab, terus kita harus menggunakan sarung tangan, masker dalam keadaan yang steril. Jadi itu keren, ya teman-teman. Iya. Keren loh. Terus iya keren, itu menariknya biologi. Selain kami belajar di laboratorium juga, kami juga praktek di lapangan. Sekarang itu kami ada tugas membuat hidroponik sederhana. Nah di menarik situ, sekali. iya kami memanfaatkan sampah-sampah di sekitar kami nih. Contohnya kelompok saya itu kami memanfaatkan botol aqua, Memanfaatkan sampah bekas. ya sampah gitu. bekas, Keren, botol mantap. aqua, terus aqua gelas yang kecil itu kami memanfaatkannya untuk media tanam. Kami membuat hidroponik sederhana. Woi, keren. Ya, Wow, luar biasa sekali. ya terima kasih, itu sih dari kami. Oke, kita lanjut. Dari saya fasilitas yang paling saya senang atau yang paling saya suka yaitu ketika saya diberi lahan atau tugas yang berkaitan dengan menanam. Itu yang saya paling suka. Karena apa? Karena itu kan sesuai dengan basicnya kami. Oh, anak agro. Anak agro. Berarti anak lahan ya? Anak lahan. Bedanya anak lahan. Anak lahan. Dan juga Kami kan jarang ya. ini ketika kita diberi lahan, kita dipercaya untuk mengelola. Nah, itu suatu hal yang saya benar-benar melakukan dengan sungguh-sungguh, tekun, konsisten, sehingga menghasilkan hasil yang berkualitas dan tentunya juga dapat uang. Ya, kan? Dari hasil yang kita dapat, Money. Kalau soal uang bisa sharing kah? kita mau duit nih. Kita harus saling berdiskusi lagi soal tentang bagaimana caranya kita mengolah fasilitas yang ada. Iya. Ya, Iya. benar. Supaya kita lebih nilai ekonomisnya ada untuk secara khususnya kampus dan juga pribadi Iya. itu ada. Nah, dan juga yang lain tentunya internet dan juga perpustakaan dalam akademik sangat-sangat baik. Luar biasa sekali. Dari kakak agro ya. Oke, sekarang kita beralih ke kakak NTPT ya, program studi NTPT. Ya, baik, berkaitan dengan fasilitas yang dimiliki oleh kampus, mulai dari wifi, terus kebun contoh, jangan lupa juga fasilitas yang ada di dalam ruangan, mulai dari kursi, Iya, meja yang nyaman, itu sangat menciptakan kenyamanan bagi mahasiswa dalam proses pembelajaran. Terus untuk kami Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak di kandang itu tersedia mesin pellet. Jadi untuk sekarang kami sedang dalam proses praktek itu pembuatan pelleting untuk ayam fase starter dan broiler. Itu mesin itu produknya pakan pelleting. Wow, kita berikan tepuk Berarti uang juga. Herti yang peternakan menarik dong dengan hal itu. Saya tertarik sekali. sumpah. Tapi tadi kan dia bilang anak lahan, sekarang anak pakan. Oh ya, benar. Oke. Wah, luar biasa sekali ceritanya. Jadi kita lanjut lagi nih. Kira-kira hal apa yang membuat kakak-kakak semua nih memilih program studi masing-masing? Yang membuat sangat tertarik nih. Wah, saya anak peternakan gitu. Saya belum biologis sekali nih gitu. Kira-kira apa nih awal yang membuat kakak-kakak mereka tertarik begitu? Dari Boleh saya diceritakan? cek. Oke, silakan. Oke. Dan saya mau katakan bahwa peternak, semua orang bisa jadi peternak, tetapi tidak semua orang bisa menyusun ransum. Keren, mantap. Boleh saya tanya, langsung tuh apa kira-kira ya? Itu campuran beberapa bahan pakan, mulai dari dedak padi misalnya, dedak jagung, terus tepung ikan yang pastinya dicampurkan sesuai dengan kebutuhan nutrisi dari ternak Ternak itu tersebut. sendiri. Wow, keren. Luar biasa.
Oke, untuk adik-adik saya yang di luar sana yang barusan tamat SMA, kalau mau belajar banyak tentang formulasi ransum, bisa bergabung bersama kami di Sekolah Tinggi Pertanian Flores Bejawa, terlebih khusus di Prodi Nutrisi dan Teknologi Pakan Ternak. Oke, sekarang kakak Yeskil nih dari Agro. Oke. Kalau Gimana, Kak? dari saya pribadi, kenapa saya memilih agroteknologi? Ya tentunya saya tertarik dengan tanaman, secara khususnya dalam dunia pertanian. Karena saya berpikir begini, banyak petani yang melahirkan sarjana, tetapi sedikit sarjana yang mau jadi petani. Wah, Betul. Betul inilah sekali, yang betul menjadi ya. Betul. Ya, benar. hal yang sangat membuat kita merasa, atau bukan dapat orang-orang merasa minder. Itulah yang harus kita ubah pandangan kita atau mindset kita mengenai pertanian. Wow. Dan juga di agro itu, yang ketika saya bergabung, saya mendapatkan banyak ilmu dari bertanam, merawat, pemeliharaan, pemanenan, dan juga pasca panen. Istilahnya dari hulu sampai ke hilir semua kami pelajari dan kami cermati. Wah, luar biasa sekali ya. Dari kakak Yeskiel anak Agro. Oke, lanjut Kak, dari program studi biologi terapan. Iya, Boleh? oke. Kira-kira apa nih yang membuat kakak menjadi wah program studi biologi itu saya sekali gitu? Ya. Oke, terima kasih. Untuk saya sendiri, mengapa saya tertarik masuk ke biologi terapan itu ialah saya itu pas SMA jurusannya tuh IPA. Nah, setelah saya selesai SMA, di situ awalnya saya belum mengetahui bahwa STIPER ini ada program studi biologi. Yang saya tahu itu adalah peternakan dan pertanian. Tapi setelah saya cari tahu, oh ternyata ada nih biologi terapan. Nah, di situ setelah saya cari tahu berita tentang informasi tentang program studi biologi terapan, saya juga tertarik ke laboratorium. Ya, selain di laboratorium juga praktik langsung ke lapangan. Karena yang kita tahu ini biologi terapan ini adalah subsektor ya, di berbagai bidang itu dia masuk. Oke. Terus sekarang itu untuk hari Jumat ini kami mau melakukan kegiatan field trip. Apa itu? Nah, itu kami mau melakukan kegiatan field trip di Riung. Beberapa mata kuliah itu kami akan bersama Bapak Ibu dosen yang akan pergi ke Riung ya. Pergi ke Riung ada beberapa mata kuliah, yaitu mata kuliah pengelolaan akuakultur berkelanjutan, konservasi biologi dengan pengantar zoologi terapan. Wow. Ya, Anak biologi kan ini agak beda. Iya. Beda. Jelas bedanya. Nanti saya pamer ya itu kegiatan kami di sana itu. Pantat. Ya, itu sih. Oke, terima kasih Kak untuk dari biologi terapan tadi ya. Iya. Sekarang kita lanjut ke agribisnis nih. Saya. Jadi kita tahu STIPER tuh ada 5 program studi, tapi satu lebih tertarik di agribisnis. Karena apa? Karena begini, agribisnis tidak hanya belajar tentang di pertanian, tapi ada bisnisnya juga. Berarti kita kan duit. Tidak juga ya. Sama kan buka uang. Jadi teman-teman, kenapa saya tertarik dengan agribisnis? Karena selain tidak hanya belajar di bidang pertanian, tetapi juga belajar bagaimana kami juga belajar bagaimana berbisnis, mulai dari mengelola produk, mulai mengelola usaha, terus menciptakan produk. Kami juga menciptakan produk, tapi di pertanian, produk pertanian. Sehingga apa? Sehingga nilai ekonominya, benar sekali. Sumpah, makanya saya senang sekali masuk ini STIPER lagi. Maksudnya tertarik dengan agribisnis. Dan juga teman-teman, saya juga tertarik dengan agribisnis karena saya tuh dapat kesempatan dari STIPER dapat program beasiswa. Jadi dengan adanya program beasiswa ini memotivasi saya untuk masuk. Oh, berarti saya ini mau belajar, saya mau mengembangkan kemampuan saya di agribisnis khususnya.
Itu saja sih menurut saya. Wow, tepuk tangan Keren ya. Sekarang terakhir nih yang paling ditunggu-tunggu Iya. sudah. Paling Oke, saya ya. Paling pojok nih ya, saya. Alasan kenapa saya memilih program studi peternakan tentunya ya. Teman-teman mau tahu tentang apa? Peluang. Itu dia. Peluang dari program studi peternakan ini sangat besar dilihat dari kondisi kita, apalagi kita nih orang ngada ya teman-teman. Iya. Kebutuhan akan ternak itu tuh sangat tinggi. Dari sisi budaya, saya rasa kita semua dalam budaya itu tuh membutuhkan ternak. Bisa saja karena belis, kemudian dari sisi keagamaan, setiap kali ada acara, Benar. otomatis potong. Iya. Itu yang paling penting. Karena Iyalah. peluangnya tuh sangat tinggi, gitu. Kemudian motivasi saya terbesar ketika saya masuk ke Iya, program studi ini, saya ingin menjadi pebisnis tentu. Wow. Jadi betul sekali, pebisnis dalam bidang peternakan. Saya melihat peluangnya ini sangat besar. Iya benar. Orang-orang butuh ternak, butuh untuk belis, butuh untuk ini acara keagamaan, acara apalagi itu biasa Ritual adat pesta ya, biasanya. ritual. Iya, pesta, betul. iya. Seperti itu, semuanya tuh butuh ternak. Jadi saya rasa ini peluang yang sangat-sangat besar untuk saya. Kemudian daripada itu, motivasi terbesar saya itu saya melihat dari sisi kemasyarakatan. Oh, iya. Saya ingin membantu peternak-peternak yang ada di tempat saya khususnya, yang pada umumnya memelihara ternak tuh masih dalam sistem tradisional. Kandangnya itu tuh tidak terawat secara baik. Jadi hadirnya saya di sini sebagai seorang calon sarjana peternakan, saya ingin memberikan dampak yang besar kepada masyarakat, sehingga adanya saya boleh memberikan motivasi, inspirasi berkaitan dengan Peternakan. iya, betul sekali. Cara untuk beternak, cara manajemen pakan, manajemen pemeliharaan dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman khususnya adik-adik SMA ya, saya rasa ayo bersama kami di sini. Pintu peternakan ayo selalu terbuka lebar untuk siapa saja adik-adik yang tertarik dengan peternakan, mari bergabung bersama kami. Wow. Saya awalnya tidak terlalu tahu tentang apa itu peternakan. Tetapi saya datang ke sini, saya belajar di sini, saya tahu banyak, teman-teman. Wow. Begitu. Tapi saya mau bilang, teman-teman ke agribisnis saja ya. Oh, tidak, jangan. Akan Anda ajak adik-adik untuk masuk tertarik sama agribisnis. Iya. Silakan. Oke. Oke, jadi jangan agribisnis juga ya, tergantung semuanya tergantung minat ya. Iya, tergantung Oke. minat. Iya benar toh. Iya. Oke, luar biasa sekali teman-teman semua. Bapak Ibu yang di luar sana, informasi dan cerita dari kakak-kakak semua nih sungguh benar-benar membagi inspirasi dan informasi yang mungkin dimana adik-adik ataupun masyarakat belum tahu banyak tentang Stiper, tentang program studinya, tentang apa ya kegiatan yang ada di dalamnya, jadi tahu banyak karena kita bercerita pada hari ini. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan lagi nih mengenai kakak-kakak semua yang bertekun di program studinya masing-masing. Kira-kira hal terbesar apa yang ingin dicapai? Sangat-sangat ingin kakak-kakak semua capai dalam saya hadir di prodi ini, saya mau ini ke depannya gitu. Oke, terima kasih. Sepertinya tadi sudah saya sampaikan hal terbesar yang ingin saya capai yaitu berdampak kepada masyarakat, kemudian menjadi pebisnis yang unggul. Itu saja sih. Oke. Kalau dari saya juga, dari saya dulu. Oh iya, jangan marah kakaknya skill saya dulu. Yang mengalah orangnya Iya, sampai. berarti kakaknya skill orangnya penyabar ya. Berarti kakaknya skill harus kain perempuan dulu Jadi ya memotivasi, ya kan. Jadi hal besar yang ingin dicapai. jadi hal besar yang ingin saya capai dari apa yang saya pelajari atau ilmu yang saya dapat dari program studi agribisnis. Saya cuma satu, saya pengen membantu masyarakat, terkhususnya petani. Itu motivasi saya menjadi mahasiswa, menjadi agen of change. Sebagai agen perubahan ya. Keren mantap. Karena kita tahu kondisi saat sekarang petani, kita lihat saja toh, apalagi dari kami agribisnis tuh banyak kita lihat komoditi seperti apa kita lihat komoditi kopi. Saat ini kita di Bejawa tuh, maksudnya kasihan tuh petani
kadang harganya naik, harga kopinya turun. Jadi pendapatan mereka tidak stabil. Jadi kesejahteraan mereka tuh tidak diperhatikan. Jadi saya termotivasi dengan satu pengen membantu masyarakat, terkhususnya petani. Itu saja sih dari saya. Iya. Berdampak. Keren. Iya. Itu dari Kakak Nanda dari program studi agribisnis. Kita lanjut ke program studi biologi terapan. Apa Kak? Kira-kira hal besar yang ingin Kakak capai di program studi ini? Oke, untuk saya sendiri hal besarnya itu saya tuh pingin membuka usaha ya. Membuka usaha itu seperti ya usaha ya kecil-kecilan dulu ya. Oh iya. Sesuaikan dengan kita punya modal. Itu saya pengen punya kolam tapi ikan air tawar, kolam ikan air tawar. Nah, di situ pengennya tuh ikan nila dan ikan lele. Oh, Ya. ikan lele apa nih? Lele. Lele sama ikan nila. Karena itu ikan kesukaan saya. Iya. Nah, jadi saya pengen itu punya kolam ikan, terus di atasnya itu ada kandang ternak. Nah, itu saya pengennya itu pelihara, di atasnya itu pelihara ayam atau bebek supaya kotoran-kotoran dari Dapat ternak dimanfaatkan ya? iya bisa dapat dimanfaatkan. Jadi kotoran ternaknya itu langsung dijadikan pakan alami untuk ikan-ikannya ini. Begitu. Itu sih ya. Terus saya di prodi biologi terapan itu selain kita belajar di dalam kelas mengenai materi-materi teori, jadi kami juga ada praktek. Kami membuat salah satu produk di biologi terapan itu yaitu pemanfaatan kacang-kacangan untuk dijadikan tempe. Wow. Nah, pada umumnya ini kan di Bejawa apalagi di Ngada ini kan pada umumnya tempenya ini dari kedelai ya, kacang kedelai ya. Saya berpikir kalau cuma kedelai saja yang bisa. Tidak. Keren-keren banget. Yang lain Iya, Pasti kacang-kacang. lombakan yang sangat bagus. Oh iya. Ah, Dengan adanya kami program studi biologi terapan itu, kami sudah praktek salah satunya itu kacang kecipir. Kecipir. Kalau bahasa orang ada itu orang biasa bilang utaseko. Oh iya, kecipir yang warna hijau itu iya betul sekali itu Nanda. Nah, bisa. Kecipir, terus kacang tanah, terus kacang merah, terus orang Bejawa biasa bilang Brenebon. Renebon. Iya, Renebon kan oh saya salah sebut itu. Itu dia. Berarti kalau kami Renebon. Renebon kan sebut di bawah Renebon begitu ya. Itu kami memanfaatkan kacang-kacang tersebut untuk bahan alternatif. Ya, selain kalau misalkan tidak ada kedelai kan kita bisa menggunakan bahan-bahan atau kacang-kacangan yang lain. Ya. Jadi saya tertarik dengan itu, tetapi bagaimana ketika kondisi kacang tanah ini kan lebih besar daripada kacang kedelai itu bagaimana itu? Oke, jadi pas kami praktek, kita kan dari kacang tanah kan memang besar ya. Jadi kami itu patahkan begitu tuh, kasih kayak semacam potong potong, diperkecil kayak satu itu dibagi lagi jadi 4 atau berapa begitu ya, berapa bagian supaya pada saat fermentasinya itu lebih raginya ini lebih rata ke setiap kacang begitu sih. Keren. Ya. Jadi itulah produk dari kami biologi terapan, memanfaatkan kacang-kacangan untuk dijadikan sebagai bahan alternatif. Begitu sih. Luar biasa. Iya, terima Jadi kasih. ini ada informasi baru nih yang kita tahu hanya ada kacang kedelai untuk bahan tempe. Ternyata bisa juga nih kacang-kacang lain dijadikan bahan baku tempe. Keren. Iya. Luar biasa sekali Oh, ya. iya. Jadi dari kakak dari situ mendapatkan inspirasi agar bisa membuka usaha dari situ ya. Iya, buka usaha Tujuan dari sudah di kakak situ. tadi. Iya. Wow. Oke, sekarang sudah dari peternakan, agri dan bioter, kita lanjut Mungkin ke yang dari NTPT. Bicara soal hasil yang ingin dicapai, Iya. mungkin kami dari program studi nutrisi pakan ternak sekarang sudah mempunyai mesin dan sekarang sedang dalam proses praktek pembuatan pakan. Harapan kami semua dengan mesin, dengan fasilitas yang sangat mendukung, kami akan menciptakan produk pakan mulai dari pellet, maize dan crumble
di mana yang sangat membantu masyarakat di era harga pakan di luar sana yang sangat meningkat. Iya. Oke. Nanti kami akan memanfaatkan bahan-bahan lokal yang ada di daerah Kabupaten Ngada saat ini. Mungkin karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pakan lokal yang begitu banyak dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat tinggi, tetapi mereka tidak tahu bahwa itu juga menjadi salah satu bahan pakan yang dijadikan sebagai pakan ternak. Ya. Misalnya kalau dilihat dari Kabupaten Ngada, misalnya leguminosa mulai dari lamtoro. Banyak di daerah saya itu lamtoro yang tumbuh liar, tetapi mereka tuh tidak memanfaatkan secara baik. Bukan tidak memanfaatkan secara baik, Masyarakat tetapi belum mengetahui informasinya. masyarakat belum mengetahui bahwa kandungan nutrisi terlebih Pada protein dari lamtoro tersebut memiliki kandungan protein yang sangat tinggi, yang pastinya membantu peningkatan bobot badan dari ternak mereka. Oke. Sinkron. Iya, sinkron sekali. Bisa join tidak kita berdua? Keren, mantap. Kayaknya semua prodi join ya. Tapi kayaknya saya mau pindah ke NTPT nih. Sorry. Oke, baik. Tadi kakak memberitahu atau memberikan informasi tentang pakan, ternyata banyak di luar sana bahan-bahan alternatif yang bisa kita gunakan sebagai pakan ya. Tapi masyarakat di sana belum tahu. Nah, kira-kira kak, pakan yang paling lebih disarankan ya, sangat-sangat disarankan masyarakat ini, nutrisinya tuh sangat tinggi dan sangat baik, itu bagus dimanfaatkan oleh masyarakat. Menurut dari kakak nih, apa? Mungkin semua pakan atau mungkin ada hanya salah satu beberapa pakan yang mungkin cocok di masyarakat begitu? Melihat potensi pertanian yang ada di Kabupaten Ngada, khususnya di daerah saya di Ngada juga, yang banyak tumbuh liar itu mulai dari lamtoro, kaliandra, terus daun kelor. Banyak masyarakat tuh mengetahui bahwa daun kelor itu hanya dijadikan sebagai sayur, Sup Iya, kelor. Tapi mereka tidak mengetahui bahwa kandungan yang terdapat di kelor tersebut adalah kandungan proteinnya juga sangat tinggi. Tetapi kurangnya pemahaman mereka bahwa kelor ini juga bisa dijadikan pakan ternak yang memiliki kandungan nutrisi yang cukup tinggi. Oke, belajar dari pengalaman saya ingin bercerita berkaitan dengan masyarakat di daerah saya. Jadi mereka sekarang masih menggunakan pola lama, maksudnya pemberian pakan terhadap ternak itu mereka sebelum diberikan ke ternak mereka rebus dulu. Saya rasa sebagian besar begitu. Mayoritasnya seperti itu. Kadang orang Bejawa kadang begitu banyak. Pakai rebus dulu toh. Misalnya campuran bahan pakan nih dari batang pisang misalnya, terus daun talas, itu mereka masak dulu. Tetapi mereka tidak tahu bahwa ketika dimasak semua kandungan nutrisi itu akan hilang. Bukan berkurang tapi hilang. Iya kan? Saya juga tahu ini. Berarti hilangnya dalam proses uap begitu? Berarti salah kita selama ini. Jadi dia punya kandungan nutrisinya tidak berfungsi lagi. Nah, di sini masyarakat mengeluh bahwa mereka tuh beri pakan tuh secara teratur, terus kebersihan kandang juga dijaga, tetapi peningkatan bobot badannya itu berlangsung lambat. Iya, itu juga masalah yang sering saya temui. Ada pantas saya punya babi tipe besar-besar kan? Iya, betul. Mungkin jarang juga kesemakan. Masih kurang. Mungkin jarang kesemakan atau mengikuti Tidak, orang. sabar. Kita pakai masak tidak boleh. Pantas. Jadi solusinya itu supaya berat badan ternak meningkat secara cepat. Itu dilakukan melalui pengolahan pakan fermentasi. Di mana semuanya tidak direbus tapi difermentasi menggunakan mikroorganisme menggunakan M4. M4. Iya. Luar biasa. Itu tidak menghilangkan nutrisi tetapi meningkatkan dan membantu peningkatan bobot badan dari ternak tersebut. Berarti host saya menambahkan dari yang disampaikan oleh Ermin, sepertinya sedikit sinkron. Ermin menyampaikan ya. iya dari peternakan.
Erwin menyampaikan kalau pakan tuh harus dilakukan fermentasi sehingga meningkatkan bobot badan babi. Bukan babi saja, tapi ternak apa saja ya, Apa teman-teman. saja. Ya. Tetapi lebih daripada itu, manajemen pemeliharaan juga harus diperhatikan, biosecurity kandang juga harus diperhatikan. Karena sekalipun 60-70% yang didukung oleh pakan, dipengaruhi oleh pakan dalam proses pertumbuhan ternak, tetapi manajemen pemeliharaan, manajemen pemberian pakan, kemudian perawatan, kesehatan juga harus teman-teman perhatikan ya, Iya, teman-teman. betul Itu sekali. yang perlu. Wow, oke. Sekarang terakhir nih dari kakak Kakak agro, kakak Yeskills. Iya. Tadi bingung dan juga pusing menjelaskan tentang agro ini karena terlalu banyak peluang dan kompetensi. Asik. Saya harus dapatkan. Keren, mantap. Dari itu saya ingin mengajak adik-adik yang barusan tamat SMA untuk bergabung bersama kami, secara khususnya di prodi saya. Weh, jangan hadir jauh. Jangan. Agroteknologi Harus di untuk prodi kami juga. supaya kita bisa adik-adik bisa merasakan sendiri atmosfer dari Atmosfer nih, keren. berkaitan dengan pertanyaan tadi mengenai hal yang besar. Iya, Hal yang besar itu. kakak. Yaitu sederhananya saja, saya baru semester 4 sudah menciptakan, atau kami semester 4 sudah bisa menciptakan suatu proyek ataupun hal kecil guna untuk menjaga kekurangan air atau menyeimbangkan tanaman, yaitu dengan irigasi tetes. Mungkin teman-teman kalau lewat depan prodi kami bisa lihat di depannya itu. Saya selama ini mempertanyakan Ya. Pakai botol. botol Ya. itu. Ya itu di mana itu? Itu dalamnya itu ada air dan lubangnya itu kami kasih lubang sedikit untuk supaya airnya itu tetes. Titis ke Supaya menjaga kelembapan tanah tuh tetap stabil. Supaya kelembapan tanah itu tetap terjaga dan juga supaya mengefisiensi waktu kami. Iya. Dan juga kan banyak juga teman-teman yang merasa capek harus bolak-balik kampus. Itu juga solusi nyatanya Wah, keren lah ya. Asik. untuk kami supaya tetap menjaga tanaman dan juga mencintai tanaman. Asik. Jadi di depan kita ini kan ada 3 pupuk. Yaitu pupuk ZPT. Nah, inilah yang prodi kami pakai, tetapi Yang mana nih kak? Oke. Kalau kita semua sih yang pakai. ya semua, tapi yang kami Kalau yang khusus khusus yang agroteknologi. kayak praktik itu ini 2. nih. Oh, nutrisi dengan dekomposer. Iya. Komposer. Nutrisi itu kan saya juga sedikit cerita tentang hal yang menarik juga itu, yaitu kami ke lapangan. Tentunya kami masuk sawah. Masuk sawah. Ada lahan sawah. Ini kan di banyak juga teman-teman di prodi kami yang tidak pernah masuk sawah, akhirnya bisa masuk sawah. Betul sekali. Saya termasuk Banyak juga yang sendiri. sebelumnya tidak pernah ke sawah, pada akhirnya saya harus ke sawah juga nih. Itu termasuk saya sendiri. Benar sekali. Jadi saya kan hanya bisa tahu beras dan nasi. Oh ya. Tetapi untuk mendapatkan nasi itu kembali seperti apa? Prosesnya Prosesnya saya tidak tahu. Berarti praktik langsung di lapangan nih. turun langsung. Oke, kakak Yeskills silakan lanjut penjelasannya. Baik, berkaitan dengan agroteknologi, menyangkut dengan mata pencarian NTT ini dominan dan paling banyaknya itu kan petani Iya. dengan mencapai 64,4%. Iya. Ini sudah melebihi dari setengah. Iya. Sedangkan lahan yang diperlukan itu masih sangat kering karena mendekati 1,5 juta hektar. Artinya ini tidak menutup kemungkinan bahwa petani ini tidak sejahtera. Maka dari itu adanya prodi agroteknologi menjadi terobosan baru dengan memberikan inovasi, kreativitas dan juga solusi, yaitu tadi yang saya jelaskan tadi, yaitu irigasi tetes, yaitu dengan mengefisiensikan air dan juga efisiensikan air agar tanah itu tidak terlalu kering. Tetap terjaga ya Tetap kelembapannya. terjaga kelembapannya. Keren, mantap. Supaya
iya supaya tanah jangan kurus bisa Iya, bilang jangan begitu tandus. istilah Istilahnya pertanian sakit tuh. lah Iya. gitu. Iya. Tanah sakit. Sakit. Tanah bisa sakit. Iya. Sumpah saya baru tahu tanah bisa sakit. Keren. Bukan hanya kita yang sakit demam atau apa. Tanah ini kalau tidak terawat atau tidak terjaga dia bisa sakit dan juga akan terkurang dia punya Unsur haranya. Unsur hara. Oh iya. Dan itu saya rasa berdampak juga pada hasil pertaniannya ya. Iya. Iya, mantap. Keren. maka dari itu irigasi tetes menjadi solusi dan juga pemilihan benih yang tahan terhadap iklim. Tanah Iya. kering ya. Iya. Ya khususnya terhadap tanah kering itu yang berkaitan iklim tersebut lah yang bersangkutan. Dari kakak Yeskio sendiri nih kira-kira untuk solusi masyarakat yang tinggal di daerah lahan kering, kira-kira mereka harus memilih bibit apa nih yang tahan akan lahan kering itu supaya mereka bisa membudidayakan begitu. Mungkin selama ini belum mereka budidayakan, dari kakak yang memberikan informasi mereka bisa oke, coba kami untuk budidayakan. Kalau dari saya pribadi Ya. itu menganjurkan bibit yang berkualitas terhadap iklimnya itu contohnya tahan panas lah, Ya. yaitu kakao, cengkeh, itu satu komoditas yang tahan terhadap panas. Kalau untuk horti yaitu bisa terong, Terus. tomat, ini bisa menjadi faktor pendorong dan juga bisa menambah nilai ekonomis. Iya, keren, mantap. Oke, kita lanjut ke kakak saya. Nanda. Ya, ke saya lagi ya. Iya, kakak Nanda. Harus jangan terus ke saya, tapi saya juga mau sharing. Mau sharing. Iya, apa tentang studi Tentang kasus contoh tadi? kasus, Iya, ya. contoh kasus. Untuk kasusnya apa yang Jadi ada di kita masyarakat, tahu, ya. ya. Jadi kami agribisnis tidak hanya belajar tentang menanam, tidak hanya belajar tentang memproduksi hasil pertanian, tetapi kami juga belajar bagaimana mengelola produk menjadi atau kami menciptakan Iya, produk. Bisa menciptakan Iya, produk. iya. Keren, Ya asik. produk apa ya? Produk yang memiliki nilai ekonominya tinggi. Ujung-ujung duit nih. Iya, ujung ke duit. Ujung money. Mantap. Tapi saya cuma mau bilang ada studi kasus nih di kita Kabupaten Ngada, khususnya di NTT, apalagi kita di Bejawa. Jadi yang saya tahu, yang saya lihat, yang kita pengalaman bahwa kita sering lihat kita tuh ada produk unggulan yaitu kopi arabica kan? Iya, betul. Siapa yang biasa minum kopi? Saya. Semua Pastinya semua ya. pasti teman-teman semua pasti minum kopi toh. Iya. Pastinya. Tapi di sini kita melihat kesejahteraannya para petani. Karena apa? Harga kopi. Kadang petani ini menjual kopi pakai biji mentah, masih mentah. Itu kan nilai harganya sangat rendah. Iya, toh. sangat rendah. Berarti itu mengurangi, berarti pendapat masyarakat khususnya petani kopi jadi rendah. Jadi dengan adanya agribisnis ini, teman-teman, agribisnis ini kami mencoba membantu. Kami memberi solusi atau menyelesaikan masalah bagaimana kita mengubah kopi mentah ini menjadi produk dengan nilai kualitasnya tinggi. Misalkan kita bisa mengubah produk, misalkan kopi jadi bubuk kopi dengan kemasan yang menarik. Supaya masyarakat tidak menjual dalam bentuk gelondongan. Iya. Oke, mantap. Dengan adanya produk kopi dari bubuk ini supaya ini ada nilainya, ada nilai tambahnya, supaya harganya tuh naik. Lebih tinggi ya. Iya, supaya pendapatan ekonomi petani juga jadi meningkat kan? Iya, sejahtera benar sekali sejahtera. Oke, kakak Nanda. Itu saja sih. Kakak tadi dari agribisnis akan membuat suatu produk. Mungkin kakak dari prodi sudah buat satu produk. Satu produk yang nyata sudah dibuat mungkin. Iya. Oke. Jadi satu produk yang kami dari agribisnis buat adalah jahe merah. Oh, Produk jahe merah yaitu jadi sari jahe. Sari jahe. Iya. Jadi itu produk yang kami buat. Tapi ada juga kami ada buat produk tapi kebanyakan lebih ke keripik pisang, keripik singkong. Kami juga manfaatkan itu. Tapi teman-teman, kami juga ada produk loh. Ada produk namanya susu kedelai. Mungkin di Bejawa tidak ada susu kedelai kan? Jadi kami agribisnis berinovasi. Kami membuat produk susu kedelai itu. Oke. Sudah seberapa lama
mereka kakak di prodi agribisnis memproduksi susu kedelai itu, dan sudah sejauh mana mengedarkan itu ke masyarakat, dan kira-kira masyarakat luas sudah kenal jauh atau belum tentang produknya yang kakak baru berinovasi itu? Oke, baik bos. Jadi kami membuat produk ini di saat kami sudah semester 4. Jadi baru semester 4, baru semester 4. Dimana kan kita semester 1, semester 2 kan masih belajar tentang materi dasar, Ilmu dasar ya. Iya, tapi kami masuk ke semester 4 tuh lebih ke spesifik kaminya anak bisnis gitu. Tapi anak bisnis nih keren mas. Jadi jangan main di anak bisnis. Tidak duit. Jadi ya palingan duit kan tidak seperti itu juga. Tapi kami buat produk itu di semester 4. Kami buat itu selama beberapa bulan lalu, dari bulan Maret kami mulai produksi itu. Membuat produk. Iya. Itu produk tadi itu susu kedelai. Hanya itu sih. Tapi saya lanjut ke studi kasus tadi tentang kopi tadi. Jadi kayak mahasiswa agribisnis juga belajar tentang bagaimana memasarkan produk. Jadi saya cuma mau bilang, kalau peran saya sebagai mahasiswa agribisnis, saya pengen membantu petani kopi. Bagaimana saya memasarkan produk yang sudah kami olah, yang sudah dijadi bubuk kopi, yang sudah dikemas dengan kemasan yang sangat menarik. Dengan itu kami akan bisa bantu para petani. Misalkan kita kan sering promosikan di media sosial, misalkan ada platform digital. Sorry, agak kayaknya kayaknya Inggris harus belajar lagi. Tidak, di situ sih kami memasarkan produk. Tapi kita juga mahasiswa salah satu agen perubahan tadi, itu agen of change. Bagaimana kita membantu petani untuk kita dapat meningkatkan kesejahteraannya mereka. Kita harus memperhatikan juga tentang petani. Itu saja sih. Oke, sedikit bertanya lagi kak. Kakak basicnya program studi agribisnis nih, tentu tidak hanya pertanian tapi juga pada bisnis. Iya. Nah di sini saya mau bertanya, kira-kira manajemen keuangannya. Tadi kakak mau membuat satu produk nih, kira-kira manajemen keuangan yang baik itu seperti apa supaya bisa masyarakat ikuti, sehingga seperti tadi salah satu masalah kopi tadi yang masyarakat yang bilang gelondongan apa begitu bisa dibuat menjadi brand. Kopi bubuk yang harus diedarkan menjadi pendapatannya lebih tinggi. Kira-kira sejauh mana manajemen keuangan yang kita lakukan, seberapa besar itu, dan menghasilkan produk keuntungannya tuh berapa begitu? Basic manajemen. Jadi ini tentang basicnya kami, manajemen keuangan. Oke. Jadi tentang manajemen keuangan ini kami belajar tentang bagaimana persiapan modal. Kadang kita butuh modal, tidak mungkin kita tidak butuh modal. Tapi yang pertama kita harus butuh niat dulu toh sebelum paling penting. Dasar. Tapi manajemen keuangan itu sangat penting dalam bisnis. Karena apa? Dapat membantu kita untuk bagaimana kita mengelola produk sebagai pegangan kita untuk buat produk nanti. Misalkan begini tuh, misalkan kita bisa dapat modal, misalkan manajemen keuangan tentang modal kan. Modal ini kita bisa dapat dari beberapa lembaga, misalkan lembaga keuangan seperti koperasi, seperti bank, atau dari dari pelaku usaha lainnya bisa bantu kita untuk kasih kita modal. Dari situ kita belajar bagaimana cara mengolah keuangan kita, bagaimana kita menghitung biaya produksinya. Kami kan biaya produksinya, di mana ada biaya variabel tetap. Itu kan yang menjadi kami agribisnis untuk pegangan bahwa modal itu, manajemen keuangan itu penting. Wow, luar biasa sekali, banyak hal yang kita belajar. Ternyata pertanian dan peternakan itu tidak sesimpel yang kita pikirkan, bahwa kalau kita bertani ya sudah kita tanam hasil, dan berternak kita kasih taruh ternak di kandang atau apa gitu sudah lepas dia berkembang sendiri. Ternyata tidak ya, banyak prosesnya, banyak hal yang kita lakukan dan hanya kita jaga. Kemudian juga dalam berbisnis juga tidak hanya kita bagaimana menjual, tetapi di baliknya ada manajemen keuangannya yang harus kita perhatikan. Jadi teman-teman, Stiper FB hadir di mana kita memberikan SDM masyarakatnya ada yang unggul, dan kita mengenal lebih
tentang sumber daya kita, cara mengelola, dan tentunya potensi kita sangat-sangat didukung ya. Potensi kita sangat banyak, namun sejauh mana kita mampu mengelola potensi itu, mari kita hadir, mari kita bergabung bersama kami di sini, bersama kakak-kakak berlima di program studinya masing-masing. Mari kita belajar lebih tentang pertanian dan peternakan, dan mari kita jadikan Kabupaten Ngada masyarakat yang berpotensi unggul dan SDM-nya tentunya lebih baik dari sebelumnya. Sekian dari kami. Terima kasih sudah menyimak dan mendengar informasi dari podcast mahasiswa Stiper FB, menanam ide dan menuai inspirasi.